Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh santri dan kepada seluruh para santriwati dimanapun berada di antara bumi-bumi Allah yang dipijak, semoga senantiasa diberikan keberkahan dalam setiap urusan dan senantiasa diberikan keberkahan ilmu dari apa yang dipelajari dan apa yang dikaji pada perjalanan hidupnya. Tentunya yang kita senantiasa fokus untuk mendapatkan pada perjalanan ilmu kita adalah mendapatkan barokahnya. Karena apalah artinya ilmu, apalah artinya dekat dengan ustadz, apalah artinya menjadi pengurus panitia kajian, kalau ternyata kita tidak mendapatkan barokahnya ilmu. Ada orang-orang yang mereka dekat dengan lumbung-lumbung ilmu, mereka menjadi panitia kajian, ataupun mereka pernah dekat dengan para ustadz, tapi ternyata tidak memberikan keberkahan pada jalan kehidupan mereka ketika tidak menjadikan mereka dekat dengan Allah dan berakhlak baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah yang menjadi salah satu ketakutan kita. Yang kita takutkan bukanlah barang yang haram semata. Yang kita takutkan bukanlah hanya dosa-dosa dan kemaksiatan, tetapi yang kita takutkan pula ketika ilmu yang kita pelajari dengan susah payah, kita kaji, kita datangi, kita upayakan hadir di rumah kita dengan taman-taman ilmu yang terselenggara secara online, tapi ternyata tidak memberikan keberkahan pada jalan kehidupan kita. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Nabi berlindung diri dari 4 perkara. Yang pertama, ilmu yang tidak bermanfaat, nafsu yang tidak pernah kenyang, doa yang tidak pernah didengar, dan jiwa yang tidak pernah khusyuk kepada Allah. Dan Nabi menyebutkan yang pertama adalah ilmu yang tidak bermanfaat atau ilmu yang tidak barokah. Inilah yang menjadikan kita memohon supaya ilmu yang kita dapatkan seiring dengan kesehatan yang kita dapatkan pula kita memohon semoga ilmu yang kita peroleh berkah dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan sore kali ini berjumpa di Taman Ilmu. Dan tidak ada tempat kita bersyukur kecuali hanyalah kembali kepada Allah. Tentunya hamba yang beriman tidak fokus untuk menjadi kaya, tetapi yang lebih dia kejar adalah mendapatkan kecukupan. Orang yang beriman bukanlah mengejar kepuasan, tetapi yang dia ingin dapatkan adalah kebahagiaan. Dan orang yang beriman tentunya ingin mendapatkan, dan orang yang beriman bukanlah kebanggaan yang dia ingin peroleh, tetapi adalah keberkahan. Disitulah kita paham, siapapun yang ingin dicukupkan, siapapun yang ingin dilapangkan, dan siapapun yang ingin untuk mendapatkan barokah, maka tidak bisa didapatkan dan diperoleh kecuali adalah dengan kesyukuran. Berbanding lurus dengan kesyukuran yang kita berikan, disitulah terdapat kecukupan, disitulah ada kelapangan, dan disitu pula ada keberkahan yang kita peroleh dan kita dapatkan. Hanya kepada Allah kita bersyukur, hanya kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita, dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Dan semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan sore kali ini akan melanjutkan perjalanan kita bagaimana kita membahas kitab Tazkiyatun Nafs, sebuah kitab yang sejatinya memberikan kepada kita sebuah pengetahuan dan sebuah rumpun ilmu bagaimana kita menjaga hati kita dan menjaga kebersihan jiwa kita. Karena kita paham betul tidak akan mendapatkan surga dan tidak akan mendapatkan keselamatan dalam kehidupan kelak di akhirat kecuali adalah orang yang memiliki hati dan jiwa yang salim, hati dan jiwa yang bersih dari segala macam pengotornya, dari segala macam perusaknya. Maka inilah yang akan datang kepada Allah menjadi hati yang bersih dan hati yang selamat. Inilah yang menjadikan kita pada perjalanan kita membahas kitab Tazkiyatun Nafs karena kitab ini meracik berbagai macam perkataan Allah dan berbagai macam perkataan Rasulullah serta perkataan para ulama untuk mendudukkan dan memposisikan hati kita supaya bersih. Dan tentunya tidak ada yang kita persiapkan yang terbaik pada kehidupan kita menuju kepada garis finish kecuali adalah mempersiapkan hati. Karena hati merupakan salah satu di antara amalan besar yang selalu dilihat oleh Allah dan sangat berpengaruh untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Dan sebaliknya ketika dilalaikan, sangat berpotensi untuk mendatangkan kemurkaan Allah dalam kehidupan kita. Itulah amalan hati. Dan itulah rusaknya akhirat kita. Kalau hati kita ada pengotornya dan hati kita ada yang mengkeruhkannya.
Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa berupaya bagaimana menjaga hati kita dan menjaga jiwa kita di dalam penghambaan kita kepada Allah. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan salah satu di antara amalan hati adalah bagaimana hati dan jiwa kita memiliki sebuah konsep amalan hati. Dan di antara amalan hati adalah bagaimana kita senantiasa mampu zuhud pada kehidupan kita. Tentunya zuhud ini kita sudah menerangkan dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Zuhud ini bukan amalan dohir, tetapi zuhud itu adalah amalan hati. Banyak orang yang berpersepsi, banyak orang yang memiliki persepsi bahwasanya zuhud itu haruslah miskin, haruslah compang-camping bajunya, haruslah dalam kondisi fakir, barulah seseorang itu dikatakan sebagai seseorang yang zuhud. Tapi sejatinya bukan itu yang disebut dengan zuhud. Karena sesungguhnya zuhud itu adalah amalan hati. Dan ketika amalan zuhud adalah disebut dengan amalan hati, maka sesungguhnya disebut dengan amalan hati karena sesungguhnya zuhud itu terletak pada keyakinan kita kepada Allah dan bagaimana keyakinan kita kepada apa yang dijanjikan oleh Allah yang melatar belakangi dan melandasi kehidupan kita, maka itulah yang disebut dengan zuhud. Kemarin kita tentunya mendapati bahwasanya para ulama lalu menerangkan kepada kita sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Yunus bin Maisarah. Sesungguhnya zuhud itu terletak pada 3 fondasi. Kalaulah zuhud itu adalah bangunan, maka pilar zuhud itu ada 3. Yang pertama dari pilar zuhud itu adalah hendaknya kamu yakin dan percaya kepada apa yang di tangan Allah daripada apa yang di tanganmu dan apa yang ada di tangan manusia. Ya, jadi orang kalau zuhud itu, maka orang yang zuhud itu tampak sekali dalam kehidupan mereka itu yakin kepada apa yang ada di sisi Allah dengan segala macam janji-janjinya Allah ketika memberikan kecukupan, dan dia tidak pernah mengalahkan janjinya Allah dalam kehidupan dia kecuali janjinya Allah adalah sesuatu yang paling besar pada kehidupan dia, menghambakan diri kepada Allah dan merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang apabila dia sudah dalam kondisi zuhud, apapun kondisinya dan apapun keadaannya, dia tidak pernah kehilangan keyakinan dia kepada Allah. Yakinnya dia kepada Allah inilah yang menjadikan salah satu baterai paling besar, energi paling besar orang untuk zuhud itu adalah apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Maka dia tidak pernah kehilangan sandaran dan tidak pernah kehilangan harapan untuk dia tautkan harapan itu kepada Allah terhadap apa yang Allah janjikan kepada setiap hamba dan kepada setiap makhluknya. Ya. Mari kita mendengar sebuah dialog dari Abu Hazim, seseorang yang terkenal dengan kezuduhannya. Maka dia pernah ditanya, apa saja harta milik Anda? Maka Abu Hazim mengatakan, hartaku ada 2. Yang pertama, aku tidak pernah takut menjadi fakir selama memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Yunus bin Maisarah ini, Abu Hazim ketika ditanya apa hartanya, maka dengan keimanan, ketakwaan dari Abu Hazim, dia tidak menyebutkan hartanya itu pada rumahnya, pada mobilnya, enggak. Karena sejatinya itu hanyalah dunia, bukan harta yang sesungguhnya dimiliki maknanya oleh seseorang hamba. Maka Abu Hazim itu mengatakan, harta saya itu 2. Harta saya itu 2. 1, bahwasanya aku tidak pernah khawatir untuk menjadi miskin selama aku memiliki keyakinan yang besar kepada Allah. Jadi Abu Hazim itu tidak pernah merasa kurang, tidak pernah merasa khawatir terhadap apa yang akan terjadi di masa mendatang. Ketika dia masih memiliki keyakinan yang benar kepada Allah, bahwasanya Allah selalu mencukupi dan tidak pernah meninggalkan hamba yang beriman. Ya kan? Ini kan berbeda ya dengan orang yang tidak memiliki sifat zuhud pada hatinya. Orang yang tidak memiliki sifat zuhud pada hatinya, maka dia selalu dibayang-bayangi rasa takut untuk menjadi fakir dan miskin. Ya kan? Ya'idukumul faqra. Sesungguhnya setan itu menakut-nakuti manusia itu untuk menjadi miskin. Nanti kamu miskin, nanti kamu nggak bisa mensekolahkan anak, nanti kamu nggak bisa ngasih makanan sama anak. Nanti kalau kamu tua, nanti kamu kelaparan. Nanti kalau kamu tua, kamu miskin. Nanti kalau kamu nggak kerja di sini, kamu akan kelabakan. Nanti kamu nggak bisa makan. Nanti kamu mati kelaparan. Itu yang selalu ditiupkan oleh setan. Dan itulah fata morgana yang selalu dijerat, selalu dibidikkan oleh setan kepada hati manusia. Itulah yang selalu dibidikkan setan kepada hati manusia supaya manusia itu ketakutan untuk menjadi fakir.
Karena takut menjadi fakir itulah akhirnya terjadilah berbagai macam penyimpangan. Dia bisa mengadu domba, dia bisa mengambil yang haram, dia bisa mengambil riba, dia bisa mengambil yang syubhat. Karena apa? Karena kalau dia tidak mengambil itu, dia merasa akan jatuh miskin. Abu Hazm memberikan sebuah pandangan yang berbeda. Hartaku dua. Yang pertama, aku tidak akan pernah takut menjadi kekurangan. Selama aku memiliki keyakinan aku kepada Allah bahwasanya Allah adalah zat yang mencukupi dan memberikan perawatan kepada setiap hamba dan setiap makhluknya. Itu yang kemudian disampaikan oleh Abu Hazm yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, hartaku adalah aku berputus asa untuk mengharapkan apa yang dimiliki manusia. Jadi aku tidak pernah berkeinginan untuk aku tidak pernah berkeinginan untuk berharap kepada manusia secara berlebihan. Ya. Jadi aku selalu latih hatiku supaya hatiku ini tidak perlu menabung harapan untuk mendapatkan apa yang dijanjikan manusia. Karena itu yang akan menjadikan saya kelihatan fakir. Makanya Abu Hazm kemudian memadukan dua ini menjadi harta miliknya. Sekaligus pula ini relate dengan apa yang menjadi fondasi dari zuhud. Zuhud itu yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah dan kemudian dia yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah lebih besar daripada apa yang dia yakini dari apa yang ada di tangan dirinya dan tangan manusia. Jadi Abu Hazm itu hartanya cuma dua itu. Jadi kalau kita memiliki dua sikap itu pada kehidupan kita, berarti kita telah memiliki sifatnya orang-orang solih terdahulu. Bahwasanya sifatnya orang solih itu yakin bahwasanya Allah itu zat yang sempurna yang tidak akan meninggalkan kita. Dan keyakinan ini tidak boleh hilang walaupun setan terus mencoba untuk mendobrak pertahanan kita kepada keyakinan kita kepada Allah, dan setan selalu membisikkan bahwasanya kita bisa jatuh miskin, kita jatuh fakir dengan berbagai macam hal yang kita jumpai. Sering nggak kita, maaf ya, kadang-kadang kita mendapatkan satu tayangan, lalu dari tayangan itu akhirnya kita tergambar, wah saya jatuh miskin, wah nanti saya begini, wah nanti kalau kondisinya begini nanti saya jatuh fakir. Dan akhirnya ketakutan untuk menjadi miskin itu mendominasi hari-harinya. Malam, pagi, siang, sore, tanpa diketahui banyak orang, dia selalu memikirkan ketakutan bagaimana dia menjadi miskin di masa mendatang. Akhirnya dia membabi buta untuk terus mengumpulkan dan terus mengumpulkan. Dan tidak pernah mengenal kata henti, karena kata henti itu tidak dikenal sama orang yang takut menjadi miskin. Na'udzubillah min dzalik, dan itu seburuk-buruk sikapnya manusia ketika di dunia. Dia dibuat lelah dan dia dibuat letih. Dia dibuat lelah dan dia dibuat letih sama dunia. Ketika dia dibisikkan oleh setan bahwasanya dia bisa menjadi miskin dan dia bisa menjadi fakir. Ya, terutama hari ini. Ketika pada kondisi zaman fitnah. Ketika didominasi segala pembicaraan, segala narasi didominasi oleh materialistik dan segala macam finansial. Maka akhirnya sesuatu yang paling ditakutkan bukanlah kemaksiatan. Yang ditakutkanlah bukanlah dosa. Tetapi yang ditakutkannya itu adalah jatuhnya seseorang menjadi miskin. Ya, dan itu menakutkan dan menjadi momok mengerikan bagi sebagian besar orang. Ketika mereka hidup pada zaman materialisme, ketika suara-suara setan terus digaung-gaungkan berulang-ulang. Dan akhirnya manusia itu takut menjadi miskin sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, yaitu kumul faqra. Sesungguhnya setan itu nakutin manusia supaya manusia itu menjadi miskin. Ya. Bukan miskin yang kita takutkan, tapi mental merasa kurang itu yang lebih kita takutkan. Menjadi miskin tidak menjadi hina. Menjadi fakir tidak pernah menjadi aib. Dan apakah kita bisa jatuh miskin? Bisa, kita menjadi miskin. Tidak ada yang mustahil untuk menjadi miskin. Tidak ada yang mustahil untuk menjadi fakir. Semua kondisi bisa berubah sesuai dengan irisan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang zuhud, orang yang yakin bahwasanya janjinya Allah itu adalah sebuah kepastian dan tidak boleh hilang dari hatinya dan tidak akan hilang di dalam jiwanya. Ditambah lagi yang berikutnya yaitu adalah orang-orang yang mereka dalam kondisi zuhud, mereka itu berputus asa untuk mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Jadi mereka tidak pernah mengkondisikan hatinya untuk bergantung kepada apa yang ada pada tangan manusia.
Kalau mereka sudah ada kecondongan, bergantung dan berhajat kepada kebutuhan atau apa yang di tangan manusia, mereka beristighfar, mereka bertobat. Lalu mereka arahkan kembali kompas hatinya menuju hanya kepada Allah dan mencukupkan dirinya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Ini merupakan materi paling berat dalam zuhud, pilar yang pertama. Terutama ketika kita hidup pada zaman materialistik yang sudah mengepung pada kehidupan hari ini. Orang sering berkata, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Orang khawatir untuk menjadi miskin. Orang akhirnya diidentikan menjadi hina dengan miskin. Ganteng kalau miskin, gak ada yang mau. Kalau miskin aib, miskin itu memalukan. Dan sederet kata-kata untuk menjadikan manusia akhirnya lupa kepada apa yang dijanjikan oleh Allah dan lebih takut kepada apa yang dikatakan oleh setan ketika setan menakuti manusia untuk menjadi miskin. Bukankah banyak manusia terus numpuk dan dia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia tumpuk hanya karena dia merasa bahwasanya dia khawatir untuk menjadi miskin. Maka Abu Hazm ketika menjawab, itulah dua hartanya beliau. Jadi kalau kita ngikutin Abu Hazm, maka harta kita pun dua. Keyakinan kita kepada Allah dengan apa yang Allah janjikan dan apa yang Allah atur pada kehidupan makhluknya. Dan yang kedua, jangan pernah mengharapkan apa yang dijanjikan manusia. Kita akan lelah ketika harapan itu justru membunuh kita. Ketika harapan itu disandarkan kepada makhluk yang terbatas dan tidak dikembalikan kepada Allah yang kekuasaannya melampaui apapun. Kemudian beliau juga ditanya, apakah Anda tidak takut menjadi fikir? Apakah kamu tidak takut untuk menjadi fakir? Ya, kata Abu Hazm. Maka beliau menjawab, bagaimana aku takut menjadi fakir? Kalau aku adalah hamba dari zat yang memiliki langit dan di bumi dan apa yang di bawah tanah. Jadi jawaban Abu Hazm ini seperti sebagaimana perkataan yang sering saya ulang. Ketika ada satu gerobak yang pernah viral, di dalam gerobak itu ditulis kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Bagaimana saya menjadi miskin kalau saya adalah pemilik ataupun hamba dari zat yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi dan apa yang ada di bawah bumi. Jadi Abu Hazm betul-betul menggambarkan suasana hatinya tidak pernah khawatir untuk menjadi fakir dan kekurangan ketika dia mengetahui bahwasanya dirinya itu telah dijamin oleh zat yang menguasai alam semesta dan memiliki kekayaan yang tidak ada ujungnya. Akhirnya memberikan ketenangan betul kepada dirinya seorang Abu Hazm. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kalau memang setiap orang yakin bahwasanya tidak ada orang yang mati kelaparan, tapi fakta yang terjadi, kita mendapati ada orang yang mati kelaparan. Maka tidaklah orang mati kelaparan bukan karena Allah menyelisih janji. Kalaupun ada orang yang mati kelaparan, itu disebabkan dua. Karena Allah tidak pernah salah menakar setiap rezeki yang Allah bagikan kepada setiap makhluk. Tidak ada. Dan mustahil Allah tidak membagikan kepada satu hamba, lalu hamba itu tidak mendapatkan rezeki sampai dia mati karena kelaparan. Mustahil. Berarti Allah tidak detail ketika mengurus setiap makhluknya. Tapi pertanyaannya, kalau memang Allah detail dan sempurna ketika mengurus setiap makhluknya, kenapa ada kejadian orang mati kelaparan? Ada dua sebabnya. Yang pertama, bisa jadi ada orang mati kelaparan karena orang-orang yang diberikan oleh Allah rezeki yang lapang tidak melaksanakan kewajibannya. Sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah. Untuk memberikan zakat, untuk memberikan infak, untuk memberikan sedekah, ataupun memberikan hadiah kepada sesama saudara muslim, terutama kepada kalangan fakir miskin. Ketika banyak orang kaya hanya berpikir untuk menumpuk-numpuk harta, lalu mereka tidak peduli kewajibannya kepada fakir miskin, yang itu merupakan tanggungan darinya, dan Allah jadikan apa yang diberikan orang kaya kepada orang miskin merupakan bagian dari caranya Allah memutarkan rezeki, supaya kekayaan itu tidak hanya berputar kepada orang kaya saja, tetapi juga berputar kepada kalangan orang miskin, maka itulah yang menjadikan ada orang mati kelaparan. Ekonomi itu tidak mungkin mandek dan tidak akan mengenal inflasi selama rotasi antara orang kaya ketika memiliki harta tidak hanya berhenti pada kekayaan mereka, tetapi mereka memberikan kepada yang miskin. Saya yakin itu.
Karena konsepnya Allah itu tidak pernah salah. Ada kekayaan yang kemudian adanya inflasi dan lainnya. Karena kekayaan hanya mutar-mutar kepada orang kaya. Kalau kekayaan itu hanya berputar-putar kepada yang kaya, maka ekonomi tidak berjalan. Orang miskin tidak mendapatkan. Dan akhirnya ketika ekonomi sudah tidak berjalan, fakir miskinnya tidak mendapatkan rezeki, ekonomi tidak bergerak, jadilah chaos, jadilah kekacauan di mana-mana. Dan salah satu akibat yang ditimbulkan adalah kematian. Orang-orang yang miskin ketika mereka tidak mendapatkan haknya. Ketika haknya itu dicuri dalam tanda kutip oleh orang kaya ketika tidak melaksanakan kewajiban. Ya kan? Jadi kalau melawan krisis sebenarnya simpel. Yang kaya melaksanakan kewajiban kepada yang miskin. Selama ini berjalan, maka insya Allah dengan keimanan saya, walaupun saya masih buta tentang ekonomi, ketika orang kaya selalu memberikan haknya orang miskin, yang itu memang miliknya orang miskin dan bukan menjadi miliknya orang kaya, 100% harta yang dia miliki, dia berbagi. Ketika zakat 2,5%, ada infak dan sedekah yang juga masih dia berikan. Nggak usah infak sedekah lah, zakat saja. Lalu diberikan kepada orang miskin, berputar ekonomi itu. Ekonomi akan berputar terus. Dan insya Allah tidak akan mengenal resesi. Dan insya Allah tidak akan mengenal kemandekan ekonomi. Kenapa mandeknya ekonomi? Mandeknya ekonomi itu karena harta itu berputar-putar di antara orang kaya. Sekalinya orang kaya beli sesuatu kepada orang kaya. Ya kan? Dia belinya kepada orang kaya. Dia beli merek tas, dia beli mereknya ini, dia beli barang ini kepada orang kaya saja. Orang miskinnya tidak mendapatkan. Akhirnya disinilah mandek perputaran. Akhirnya uang tidak berjalan. Uang ini tidak berjalan. Uang ini tidak berjalan sebagaimana semestinya. Dan akhirnya disitulah banyak kekacauan yang terjadi. Allah mensyariatkan zakat sampai Allah memberikan warning keras sekali bagi mereka yang tidak membayar zakat. Itu pasti ada kemaslahatan dari keharmonisan hidup manusia. Sampai Allah itu keras sama orang yang tidak membayar zakat. Kalau kita membaca orang-orang yang kemudian tidak membayar zakat, dari dalil-dalil kitabullah dan sunnah, kita akan menjumpai betapa kerasnya Allah itu memberikan adab yang pedih bagi mereka yang tidak membayar zakat. Pasti kalau sampai Allah itu mengadab keras terhadap satu perintah yang tidak dilaksanakan, di dalamnya pasti ada kemaslahatan yang rusak di antara masyarakat. Makanya Allah ancam dengan ancaman yang keras supaya perintah ini disempurnakan. Jadi inilah yang kemudian menjadikan saat ini betul-betul kita memahami kalau ada orang miskin pada mati, ada yang kelaparan, pasti karena zakat tidak ditunaikan secara sempurna. Makanya sampai kita menjabati dan kita menjumpai banyak laporan diberikan. Ya, laporan diberikan bahwasanya efektivitas dari zakat itu di Indonesia belum sampai mencapai 50%. Belum sampai 50%. Dan kita membayangkan, berarti perputaran uang itu masih berputar-putar di antara orang yang kaya. Dan terjadilah apa yang kita lihat hari ini. Gejolak di bawah terus bergejolak terus. Yang mana urusan perut terkadang bisa membuat mata hati seseorang menjadi buta. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul. Tidaklah orang kaya yang mereka menahan hartanya, lalu orang miskin tidak mendapatkan haknya, kecuali disitulah ada kerusakan dari keharmonisan yang tercipta harusnya dalam kehidupan manusia ketika hartanya berputar di antara orang-orang kaya semata. Makanya maaf ya, saya, antum, semuanya, kalau ada di antara kita memberikan zakat, infak, dan sedekah, jangan merasa bahwasanya kita ngasih. Tapi yang kita harus selalu hadirkan pada hati dan pikiran kita adalah kita mengembalikan pinjaman yang mereka pinjamkan kepada kita. Jadi orang miskin itu minjemin uang kepada orang kaya yang harusnya dikembalikan oleh orang kaya kepada orang miskin dalam bentuk hadiah yang bernama zakat. Dan itu yang kita harus pahami. Ya. Kalaupun ada lembaga yang mereka melakukan khianat terhadap perkara itu, marilah kita bijak untuk melihat apakah kesalahannya memang menghapuskan seluruh kebaikan yang telah dilakukan oleh mereka. Kalau memang itu kesalahan, fokus kepada kesalahannya.
Tidak perlu kita merembet dan terkena narasi yang bermacam-macam seakan-akan mendiskreditkan semua kebaikan yang telah dilakukan. Fokus kepada kesalahannya, tapi tidak perlu membakar yang lainnya. Dan ini yang kita harus pahami dan harus kita fahamkan. Yang kedua, kenapa kita menjumpai dan kita mendapati ada orang miskin yang mati? Karena ada kedoliman. Kedoliman inilah yang menjadikan orang-orang miskin itu akhirnya tidak mendapatkan haknya. Orang dolim, ngambil, yang harusnya ini jatahnya dia, kemudian diambil. Orang jatahnya fakir miskin, diserobot. Yang harusnya anggaran segini, kemudian diberikan kepada fakir miskin, ternyata tidak diberikan oleh atasan kepada bawahan. Kedoliman itulah yang menjadikan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Yaitu terjadilah apa yang kita dapatkan dari orang-orang fakir miskin yang akhirnya mereka menderita. Tidaklah fakir miskin itu menderita, kecuali karena kedoliman yang dilakukan sama orang-orang di sekitar mereka. Maka inilah yang menjadikan kita paham. Kita kembali kepada kaidah zuhudnya kita. Orang yang zuhud itu adalah orang yang simpel, yakin kepada Allah, dan keyakinan dia kepada Allah tidak pernah luntur. Dan dia tidak yakin kepada apa yang dijanjikan manusia. Dia putus asa untuk mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Tapi dia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah putus asa kepada apa yang Allah janjikan dari sifat-sifat yang sempurna yang Allah miliki di dalam mengurus setiap makhluknya. Maka ini yang kemudian kita paham. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, fondasi zuhud adalah ridho terhadap apapun yang datang dari Allah. Jadi fondasi zuhud itu adalah ridho kepada apa yang dibagikan oleh Allah. Berarti orang yang zuhud itu, kalau menurut yang pertama, berarti dia fondasinya itu ridho kepada keputusan dan apapun yang dibagikan oleh Allah. Makanya orang kalau sudah ridho kepada maka akan tercipta sifat qanaah, dan orang yang qanaah itulah yang mereka itu merasa kaya dengan apa yang mereka miliki. Jadi gini, orang kalau cinta sama Allah itu kan salah satu konsekuensi orang yang cinta sama Allah itu kan ridho. Mari kita belajar dari ucapan orang yang sedang mabuk kepayang asmara. Orang kalau mabuk kepayang asmara itu sering berkata begini. Tidak apa-apa makan sepiring berdua selama saya bersama dengan dirimu. Orang kalau mabuk kepayang itu sering sekali ngomong kayak gitu. Kenapa dia ketika mabuk kepayang rela makan apa saja, bahkan sepiring berdua, ketika dia sedang cinta kepada pasangan yang dia senangi? Karena orang kalau cinta itu biasanya ridho dengan apapun yang dibagi sama orang yang dia puja. Sama, kecintaan kita kepada Allah itu menjadikan seseorang itu akan bersikap zuhud. Dan zuhud itu fondasinya adalah ridho. Dia ridho bil qalil, wa ridho bil kasir. Kalau kita kaitkan dengan perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Orang yang dia zuhud itu ridho bukan hanya pada yang banyak, tapi dia ridho kepada sesuatu yang sedikit. Orang kalau ridho pada sesuatu yang banyak, syai'un maklum, sesuatu yang dimaklumi. Karena yang banyak itu memudahkan kita untuk ridho. Tapi yang menjadi ujian itu ketika kita dikasih sedikit. Apakah kita ridho ataukah tidak? Ridho. Orang yang sudah dalam taraf ridho kepada berapapun yang dibagikan oleh Allah, maka dia menuju kepada sifat qanaah. Dan orang yang qanaah itulah sejatinya dia cukup. Allah sederhanakan keinginannya, Allah cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya, dan dia tidak menjadi orang yang kebingungan pada hidupnya. Dia tidak pernah silau melihat orang lain, dia tidak pernah suram ketika melihat dirinya sendiri dengan apa yang baru dia dapatkan, karena dia tahu keridhaan kepada pemberian itu merupakan fondasi dasar dari orang yang zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya maaf ya, kalau ada orang sudah dalam kondisi ridho dia kepada berapapun yang dibagikan oleh Allah, kita akan melihat orang-orang itu, walaupun mungkin tidak tamat S1, walaupun mungkin tidak tamat S2, walaupun mereka tidak tamat S3, tidak bisa membuat konten-konten yang bagus, tapi sejatinya dia adalah orang yang paling tenang. Kegelisahan itu pada zaman ini, kegelisahan itu karena kita sering membandingkan hidup kita sama orang lain. Makanya hari ini terkenal dengan kalimat insecure.
Karena kita membandingkan kehidupan kita dan apa yang baru kita peroleh dengan kehidupan orang lain. Maka perasaan kesedihan itu tidak akan pernah dirasakan. Ya, itu tidak akan pernah dirasakan orang yang merasa cukup. Orang yang sudah merasa cukup dengan apa yang Allah bagikan, dengan apa yang Allah berikan, apa yang Allah bagikan dan apa yang Allah berikan kepadanya, maka sejatinya demi Allah, maka sesungguhnya itu merupakan bagian dari sebuah orang yang zuhud. Makanya bisa jadi tetangga kita zuhud, walaupun mungkin bukan anak pondok pesantren. Mungkin ada tetangga depan kita zuhud, walaupun dia bukan kiai, walaupun dia bukan ustadz. Karena apa? Zuhudnya itu ketika dia selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia selalu ngomong, ya begini aja insya Allah sudah cukup. Ya, makanya saya pernah menyampaikan kan kisah seorang tukang ojek yang pernah saya naik ojeknya ketika dalam perjalanan sebelum pandemi saya terkena macet. Saya harus menyampaikan kajian di Jakarta Pusat. Akhirnya di Gatot Subroto saya turun dari mobil, saya naik ojek. Saat itu terjadilah dialog saya sama beliau dalam perjalanan menuju kepada masjid yang saya diberikan amanah menyampaikan kajian. Saya tanya, berapa Pak per bulan ketika ngojek? Beliau sebutkan nominalnya. Lalu saya teringat ada beberapa tukang ojek yang saya tanya berapa dia mendapatkan per bulan lebih besar daripada yang didapatkan Bapak itu. Lalu saya ngomong, kok saya pernah nanya tukang ojek fulan, mereka dapatnya per bulan segini ya Pak? Maka Bapak itu sambil tenang, beliau berkata, ya kalau mau dihidupkan dari pagi, kalau kita hidupkan dari pagi sampai nanti malam nggak berhenti aplikasinya, ya saya bisa dapat terus orderan. Mungkin sampai malam. Mungkin saya bisa dapat sebagaimana nilai nominal yang Bapak pernah dengar dari orang-orang yang sama jadi tukang ojek. Tapi kalau saya nurutin kayak gitu nggak ada habisnya, Pak. Nggak ada habisnya, Pak. Saya santai. Ya. Saya santai. Kalau ada adzan ya saya berhenti, saya sholat. Kalau ada kajian saya ikut kajian, saya matikan dulu aplikasinya. Nanti kalau dirasa saya sudah ketemu Allah, sudah ngisi ilmu, saya jalan. Dan beliau merasa tenang gitu. Ucapan beliau kepada saya, ucapan bukan rekayasa. Ucapan itu getar di hati saya. Saya sembari ngelihat punggungnya beliau dengan jaket khasnya beliau gitu. Masya Allah itu. Sampai akhirnya, Masya Allah, sampai akhirnya datang. Sampai akhirnya kami datang di masjid yang kami tuju. Ketika kami akhirnya datang di masjid yang kami tuju, beliau baru tahu kalau saya ustadz yang akan menyampaikan kajian di masjid itu. Langsung beliau turun. Beliau lipat jaketnya, beliau sholat, kemudian beliau ikut bergabung di kajian sampai selesai. Setelah itu beliau pamit dan berkata, saya lanjutkan ya Mas Ustadz. Perjalanan saya mencari rezeki. Tenang, bersahaja, nggak ngoyo. Pikirannya dibuat dalam kondisi penuh kebesahajaan. Dan itu merupakan perkara yang Masya Allah. Satu pemandangan yang sekarang jarang kita lihat dari kehidupan hari ini. Yang penuh dengan kehidupan materialistik. Orang itu seakan-akan waktu 24 jam kurang. Saling kemudian berebutan, saling cepat-cepatan. Dan merasa berapapun yang dia dapatkan tidak pernah merasa cukup. Masjid dia tinggalkan, urusan kaum muslimin dia tidak pedulikan. Urusan ta'lim dia tidak pernah peduli. Urusan sholat sering telat, urusan haram dia tidak pernah memperdulikan untuk membedakan. Betapa mulianya Bapak tukang ojek ini. Betapa bersahajanya beliau. Dengan ketenangan dia naik motor, ngantarkan pelanggannya, customernya. Yang ketika waktu adzan, dimatikan aplikasinya. Duduk menunggu panggilan adzan. Ketika di situ ada kajian, dia duduk mendengarkan kajian. Selesai baru dihidupkan. Baru dia nyari kembali. Mungkin ada orang yang ketika mendengarkan apa yang saya sampaikan ini lalu berkata, alah Ustadz mah gampang ngomong. Coba kenyataannya nanti terjadi. Memang betul. Memang berat. Tapi kan kita harus yakin kepada janjinya Allah.
Mungkin nggak Allah meninggalkan kita? Tidak mungkin. Kalau Allah masih melihat kita mampu, Allah akan membiarkan kita dengan segenap potensi yang kita miliki. Tapi ketika Allah tahu potensi kita, kemampuan kita sudah berada pada limit maksimal, disitulah pasti Allah akan menurunkan pertolongan. Karena apa? Kalau Allah meninggalkan hambanya, yang kita tuduhkan, mari kita bertanya sama diri kita. Terus, siapa yang akan menemani kita kalau Allah saja kita tuduh meninggalkan kita? Berarti kita kayak apa? Ya. Jadi disitulah kita akhirnya memahami bahwasanya keyakinan kepada Allah itu harus ditumbuhkan. Makanya dikurangi nonton-nonton yang sifatnya selalu membicarakan tentang duniawi terus. Karena itu akan mengikis keyakinan kita kepada Allah. Ya. Kurangin itu. Tontonan-tontonan yang hanya memperlihatkan kekayaan, hanya memperlihatkan kemewahan, dikurangin. Nonton-nonton yang semacam itu. Karena apa? Karena polusi yang dilihat mata, kasihan hatinya harus bekerja untuk mensterilkan. Akhirnya ketika kita dalam kondisi sudah terpolusi pandangan kita, kalau sudah terpolusi dengan pandangan kita, maka hati itu bekerjanya keras. Lama-lama hatinya jebol. Nah, untuk min dzalik, akhirnya polusi terus datang dan akhirnya tidak bisa dikontrol karena hatinya sudah terlalu lelah untuk mengontrol apa yang dilihat oleh matanya. Kayak lambung, kayak ginjal. Kalau sudah tidak diperhatikan, lama-lama dia nggak bisa nyaring darah. Dan kalau sudah tidak bisa nyaring darah, apa yang terjadi? Harus cuci darah. Maka harus cuci darah. Sama, mata ini jendela hati kita dan jiwa kita. Jangan terlalu sering nonton kekayaan, nonton ini, nonton kemewahan, nonton orang yang suka mengatakan bahwasanya kekayaan itu penting, nonton sebuah kata-kata. Memang tidak semuanya harus dengan uang, tapi semuanya butuh dengan uang. Seakan-akan kita lupa sama pertolongan Allah. Ya, seakan-akan kita lupa bahwasanya Allah itu mampu membolak-balikkan apapun. Orang yang suka berkata, memang tidak semua perkara itu butuh uang, tapi semua itu harus dibeli dengan uang. Kayak kita tuh lupa bahwasanya kita adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya. Yang mana konsepnya Allah itu memberikan kecukupan. Karena kecukupan itu bukan angka nominal. Kecukupan itu bukan angka nominal. Pernah nggak kita ketemu teman kita tanya gaji kamu berapa? 30 juta. Cukup? Nggak cukup. Nggak cukup gaji saya. Masya Allah ya. Kita tanya gajinya berapa? 30 juta. Cukup? Nggak cukup. Tapi kita tanya, ada teman kita, ada office boy yang mungkin kita sering lihat di musola kantor kita. Kita tanya gajinya berapa mas? UMR lah pak. Berapa? 3,5 lah, 3,7 lah. Misalkan Jakarta. Cukup. Cukup alhamdulillah pak. Anak saya 2 sekolah di pondok, alhamdulillah cukup. Sering nggak kita diingatkan dalam dialog-dialog yang semacam ini? Sering ya. Makanya kalau tontonan terus mendominasi tentang kekayaan, kemewahan, selalu bicara tentang finansial terus-menerus di pikiran kita ketika kita menyorot tayangan-tayangan dan tontonan semacam itu, lama-lama keyakinan kita tidak ada. Akhirnya setiap nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya selalu kita sikapi dengan antipati. Alah, gampang ngomong. Alah, gak percaya saya. Alah, itu kan cuma khayalan orang-orang yang mabuk agama. Itu yang akhirnya menjadi sebuah narasi hari ini. Nah, itulah yang menjadikan kita yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya keyakinan itu harus selalu tumbuh. Makanya kita mendapati apa yang disampaikan oleh sahabat Ammar, dan ini salah satunya berkaitan dari Abu Hurairah kalau tidak salah. Walaupun di sini disebutkan dari sahabat Ammar pada halaman 73. Kafa bil mauti wa'idha wal yakinu gina wal ibadatu syughla. Ada yang dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah. Prinsipnya Abu Hurairah itu
Prinsipnya Abu Hurairah itu tergambar dari salah satu perkataan emasnya Abu Hurairah. Kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu menjadi penasihat terbaik. Jadi kematian itu penasihat yang terbaik. Kafa bil mauti wa'idha. Wal yakin ghinan. Keyakinan saya sama Allah itu adalah harta yang sesungguhnya. Wal ibadatu syughla. Dan ibadah itu menjadi kesibukan ketika saya sudah yakin kepada Allah. Ibadah di sini artinya bukan sholat saja, bukan puasa saja, enggak. Menjauhkan dari yang haram, menjauhkan dari yang syubhat itu ya menjadi sebuah kesibukan kita. Ya. Dan inilah yang kita harus selalu pahami. Keyakinan itu harganya mahal. Makanya kalau boleh saya menyampaikan begini untuk saya ini. Pikiran kita, mindset kita, pikiran itu sesuatu yang paling mahal. Yang paling mahal di dalam kehidupan manusia itu pikirannya itu apa sih? Karena pikiran itu yang akan membentuk bagaimana poros kehidupan dia. Dan arah kemana kompas kehidupan dia melangkah itu dari pikirannya kemana. Karena pikiran itu sesuatu yang paling mahal. Maka janganlah engkau memasukkan sesuatu kecuali yang bermanfaat pada pikiranmu. Kalau kita kaitkan dengan perkataan dari Abu Hurairah, maka keyakinan itu harus menjadi sebuah kekayaan. Berarti pastikan apapun yang masuk ke pikiran kita itu yang menambah keyakinan kita kepada Allah. Bukan yang membuat ragu janji kita kepada Allah. Apakah kita ridho? Apakah kita ridho? Dinar, dirham, rupiah, dolar membuat kita lebih yakin daripada apa yang Allah janjikan kepada setiap dari kita. Kadang-kadang kita ini merasa yakin nih, kalau uang rupiah kita segini, dolar kita segini, emas kita segini, wah seakan-akan kita tidak mungkin terjadi apapun. Enggak lah. Karena kita yakinnya itu kepada nominalnya. Tapi kita lupa kepada keyakinan kita kepada Allah, bahwasanya Allah bisa membolak-balikkan dalam sekejap apapun yang Allah kehendaki. Saya pernah ada sebuah kisah nyata, Bapak dan Ibu. Ada sebuah kisah nyata. Ada orang kaya raya yang ketika saya melihat hartanya, saya merasa bahwasanya hartanya itu mungkin sampai 7 turunan tidak akan habis. Ini kisah nyata. Jadi ketika saya melihat hartanya begitu banyak dulu waktu saya SMP, SMA gitu di pondok gitu. Selalu membayangkan hartanya beliau ini ibarat kata dibagi sampai 7 turunan nggak akan ada habis-habisnya. Karena tanah beliau ada di mana-mana. Rumah ada di mana-mana. Masya Allah. Dari pandangan kita loh. Dari pandangan saya. Wah, orang semacam ini mah nggak ada habisnya ini. Walaupun dibagi-bagi 7 turunan nggak ada habisnya. Tapi ternyata Masya Allah ya. Dalam sekejap ketika beliau meninggal dunia, anak-anaknya itu qadarullah dengan harta yang begitu banyak, ternyata dalam sekejap tidak sampai 7 turunan. Turunan anaknya saja sudah kekurangan. Anaknya banyak terlilit utang di mana-mana. Yang sini terlilit utang berapa? Berapa nominalnya, di sini terlilit utang berapa, di sana terlilit utang berapa. Padahal peninggalannya begitu banyak. Dan ketika dibagi-bagi untuk membayarkan utang-utang itu tidak cukup ternyata. Masih terlilit utang anak-anaknya. Saya itu langsung ketika mendapati fakta yang semacam itu, langsung saya menasihati diri saya. Oh ya Allah ya gitu ya. Harta yang saya pandang dengan mata saya dan secara kasar dihitung itu seakan-akan harta ini dibagi 7 turunan tidak ada habisnya. Ternyata tidak perlu sampai turunan yang kedua, turunan yang pertama saja sudah habis, itu pun masih banyak utang yang belum dibayarkan. Sering nggak kita ngeliat ada orang kaya beberapa tahun lalu gitu, kaya raya, menguasai pembendaraan yang ada di mana-mana. Tapi dalam sekejap ketika orang tuanya meninggal, anak-anaknya itu terlilit masalah banyak. Di sini masih utang, di sana masih utang, di sana masih utang, di sana juga utang. Yang asalnya kaum terhormat, mungkin dihormati sekali, tapi dalam sekejap berubah seketika. Dan kisah semacam itu tuh banyak betul. Kisah semacam itu tuh banyak di sekitar kita. Baik dalam
skala nasional ataupun skala-skala kecil-kecil di antara kampung-kampung kita. Itu memberikan kepada kita pelajaran betul bahwasanya kenapa Allah itu menyuruh kita supaya zuhud dan yakin kepada janjinya Allah daripada apa yang di tangan kita. Karena yang di tangan kita itu tidak bisa ngasih jaminan apapun. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu ngelihat ada sebuah video gitu. Ada orang ketika di masanya, jayanya, dia bisa beli apapun. Tapi dalam sekejap dirubah oleh Allah menjadi orang yang tidak bisa membeli apapun kecuali yang betul-betul sangat sederhana. Dan itu mudah bagi Allah untuk merubah. Berarti kan memang betul ya. Akhirnya kenapa Allah itu nyuruh kita untuk zuhud. Dan salah satu di antara pilar penting zuhud itu yakin kepada apa yang dijanjikan Allah. Daripada apa yang di tangan kita. Karena yang di tangan kita dan di tangan manusia itu sering membuat kita itu khilaf dan terlalu over pede bahwasanya apa yang di tangan kita itu cukup sampai seumur hidup kita atau cukup sampai 7 turunan anak kita. Padahal enggak. Padahal enggak sama sekali. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya apa? Allah itu memberikan pelajaran-pelajaran dari musibah orang-orang yang asalnya bergelimpang dengan harta yang akhirnya hari ini kondisinya berbalik 180 derajat, itu menjadi faedah, kebaikan dan pelajaran untuk hidup kita. Masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Musibahnya sebagian kaum itu merupakan faedah bagi sebagian yang lain. Musibah satu kaum itu menjadi sebuah pelajaran dan menjadi hikmah bagi orang lain. Orang-orang yang asalnya bertabur dengan harta yang begitu banyak, apa yang di tangan mereka itu ibaratnya ada ratusan bahkan puluhan kilogram emas dengan harta yang mungkin tidak mampu disebutkan nomor resinya. Tapi ternyata dalam waktu yang sekejap berubah total dan akhirnya berbalik 180 derajat. Dan itu menunjukkan kepada kita kekayaan sesungguhnya itu yakin sama Allah. Bukan yakin kepada apa yang di tangan kita. Oh, saya sudah punya tabungan segini, saya sudah tabungan segini. Tidak menjamin apapun itu. Ya, makanya belajarlah dalam proses kita. Mengkaji hati kita. Belajar betul bagaimana kita selalu menempatkan. Zuhud itu adalah prosesnya kita. Zuhud itu adalah prosesnya kita. Bagaimana proses hati kita untuk selalu mengenali bahwasanya apa yang dijanjikan Allah itu jauh lebih besar daripada apa yang ada di tangan kita. Maka kemudian di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan yang dimaksudkan yakin itu apa sih? Yang tadi kita kemudian dia katakan yakin itu apa sih? Abdullah bin Mas'ud mengatakan kamu tidak mencari ridhonya manusia dengan kemurkaan Allah. Artinya kamu ingin dapat uangnya orang, dapat hartanya orang, lalu kamu rela melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Kadang-kadang rela menjadi penjilat hanya supaya dapat duit gitu. Walaupun yang dilakukan itu dimurkai oleh Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya orang yang yakin itu artinya adalah orang yang tidak akan melakukan apapun untuk mencari keridhaan manusia walau dengan melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ya. Dia tidak dengki kepada seseorang karena rezeki yang Allah limpahkan kepadanya. Jadi kalau lihat ada orang kok lebih kaya dari dia, maka dia tidak dengki. Kenapa? Dia yakin kok bahwasanya Allah itu mengatur dengan aturan yang tepat dan tidak ada yang salah. Dia tidak pernah mencela sesuatu, tidak pernah mencela seseorang hanya karena dia tidak diberikan oleh Allah. Jadi kalau ada orang diberikan oleh Allah sesuatu dan dia tidak mendapatkan itu, dia tidak mencela. Baik kepada orang itu ataupun kepada Allah. Kadang-kadang kan kita mendapati ada orang dalam kondisi mereka itu mencela hanya gara-gara tidak mendapatkan. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya rezeki itu tidak dikendalikan oleh ketamakan orang yang tamak dan tidak mampu ditolak oleh ketidaksukaan seseorang. Ini penting nih, kata Abdullah bin Mas'ud, bagus banget nih. Sesungguhnya rezeki Allah itu tidak ditentukan oleh ketamakan orang. Artinya kalau kamu tamak, dengki kepada setiap orang, itu menjadikan kamu nanti dapat harta. Enggak. Jadi kalau ente dengki kepada banyak orang, tamak kepada semua harta yang didapatkan oleh teman-temanmu, itu juga tidak akan menjadikan hartamu lebih banyak. Gak usah dengki. Kenapa? Kalau kamu dengki juga gak akan menjadikan hartamu banyak. Jadi Abdullah bin Mas'ud, tidaklah harta seseorang itu bertambah banyak hanya karena dia tamak dan dengki. Dan tidaklah hartanya itu juga kemudian berkurang hanya gara-gara ketidaksukaan orang kepada dirinya.
Ya. Jadi, kalaupun ada orang yang tidak suka dengan kita, itu pun tidak akan pernah mengurangi rezeki kita. Kok tiba-tiba kita melakukan ini, kok tiba-tiba dia tidak suka sama kita, itu pun juga tidak akan pernah mengurangi rezeki yang harusnya kita peroleh dan kita dapatkan. Masuk. Karena rezeki itu diatur dengan keadilan, ilmu, dan hikmahnya. Allah menjadikan ketenangan dan kegembiraan itu pada ridho. Dan Allah menjadikan kegelisahan dan kesedihan itu adalah kepada keraguan. Makanya kalau ada orang yang tenang dan gembira dalam hidupnya, nyantai, bersahaja, sebagaimana kita belajar dari apa yang tadi, sebagaimana kita belajar dari apa yang kita pelajari dari tukang ojek itu, ketenangan dan kegembiraan yang dia pancarkan dari setiap perkataan yang dia katakan itu didapatkan dari konsep hati yang ridho. Tidaklah kegelisahan, kekecewaan itu dihasilkan dari hati yang tidak yakin kepada apa yang telah diatur oleh Allah. Masya Allah, inilah yang kita harus pahami. Ya, tentang masalah zuhud. Kita masih berada pada salah satu bagian part penting dalam masalah zuhud. Insya Allah nanti kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya. Part berikutnya apa sih yang zuhud? Ada zuhud yang wajib, ada zuhud yang mustahab, apa saja. Tapi setidaknya kita belajar hari ini. Apa yang ada di tanganmu tidak boleh mengalahkan apa yang menjadi keyakinan kepada Allah. Yakin itu, kata Abdullah bin Mas'ud, yaitu adalah tidak melakukan sesuatu untuk mendapatkan keridhaan manusia dengan mendatangkan kemurkaan dari Allah. Tamaknya kita pada apa yang didapatkan oleh sahabat-sahabat kita tidak menjadikan harta kita bertambah. Dan ketidaksukaan orang kepada apa yang menjadi kehidupan kita tidak akan pernah mengurangi harta kita. Masya Allah, semoga Allah memberikan kebaikan dalam setiap kehidupan kita.